depan dulu, siap. Gerak. Siap. Gerak. Mulai. Gerak. Selesai. Istirahat di depan. Gerak. Selamat siang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK berkas kerja tes. Dahsyat, luar biasa. Ya, dasarkan SMK berkas kerja tes. Mulai. Saya setuju, saya setuju, saya bergerak. Mulai. Disiplin tanggung jawab, patuh taat, yes. Pembelajaran Pak Naya mau absensi dulu. Kajian kalian. Adit Ferdiansyah, Siap, Bunda. Ahmad Reza, Siap, Bunda. Aldi Irfan, Siap, Bunda. Aldo Irfan, Siap, Bunda. Aldo Putra, Siap, Bunda. Muhammad Aksa, Siap, Bunda. Muhammad Rian, Siap, Bunda. Naufal. Siap, Bunda. Berikan pesan moral kepada kalian. Untuk Adit gimana pelaksanaan sholat lima waktunya? Alhamdulillah. Untuk Sony? Alhamdulillah. Berikutnya untuk Aldo Irfan. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan pemantik pada hari kali ini, apa pendapat Anda tentang pinjaman online? Sedangkan yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang praktek pinjaman koperasi atau yang kita kenal dengan istilah Bank Didel? Siapa yang tahu Bank Didel? Oke, silakan Adit. Bank Didel itu adalah bank berupa berbentuk konvensional yang dimana peminjam akan menagih kepada nasabah ke rumahnya. Setelah saya begitu. Penagihan ke rumah ya Bang. Oke, berikutnya tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu menganalisis implementasi fikih muamalah, terutama tentang asuransi, bank dan koperasi syariah ya, yang ada di masyarakat. Yang kedua, siswa mampu menyajikan paparan tentang fikih muamalah, yaitu asuransi, bank dan koperasi syariah. Yang ketiga, siswa mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, jiwa berwirausaha ya, dalam membangun ekonomi masyarakat. Setelah kita mengetahui tentang tujuan pembelajaran kita, di sini Pak Naya akan menyampaikan tentang awal materi yang akan kita pelajari. Di sini ada 3 lembaga keuangan, ya. Yang pertama adalah asuransi, ya, berupa asuransi. Dalam asuransi ada 2 kategori, ada asuransi konvensional, ada asuransi syariah. Yang kedua ada perbankan ya, atau bank ya. Bank juga sama. Ada bank syariah, ada bank konvensional. Yang ketiga adalah koperasi ya. Sama, bisa koperasi syariah, bisa koperasi konvensional. Oleh karena itu, sekarang Pak Naya minta kepada kalian untuk membentuk kelompok sesuai urut absen ya. Setelah itu masing-masing kelompok mendiskusikan ya. Kelompok 1 membahas tentang pengertian asuransi syariah. Kita hanya fokus kepada asuransi syariah.
kelompok 2 membahas tentang perbankan syariah. Sedang untuk kelompok 3 kalian membahas tentang koperasi syariah, mulai dari pengertian sampai mungkin kalau mencukupi sampai manfaat dan tujuannya. Itu ya. Berikutnya silahkan kalian membentuk kelompok ya. Tujuan sama manfaat. Siapa yang mau maju? Ya. Oke. Ya. Oke, anak. Terima kasih. Berikutnya kita sesuai dengan apa yang kalian diskusikan. Berikutnya untuk masing-masing kelompok silahkan nanti perwakilannya menyampaikan hasil diskusinya di depan ya. Mungkin dimulai dari kelompok 1. Silakan dari kelompoknya Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pengertian tujuan asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling tolong menolong atau ta'awun dalam melindungi di antara para peserta untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Perjanjian asuransi syariah. Perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang pengertian dari koperasi syariah. Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariahnya. Tujuan dari koperasi syariah yaitu untuk membantu meningkatkan para anggotanya dan juga kesejahteraan masyarakat secara umum, serta membangun perekonomian Indonesia sesuai prinsip-prinsip Islam. Fungsi dan peran koperasi syariah. 1. Membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada dalam setiap anggotanya secara khusus serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara umum. 2. Memperbaiki atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia para anggota lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi dalam syariat Islam. Terima kasih ya dari ketiga kelompok. Tadi sudah menyampaikan tentang bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah. Di setiap lembaga keuangan tersebut memiliki kelebihan dibanding dengan lembaga keuangan konvensional. Mungkin dari apa yang telah disampaikan tadi, adakah yang belum paham atau mau tanya? Silakan. Oke, silakan. Mengapa terdapat perbedaan mendasar antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah? Jelaskan. Tuh ya, jadi pertanyaan kenapa ada perbedaan? Ya, ada yang bisa menjawab? Mungkin? Saya. Oke, silakan. Ya, karena di antara dua lembaga keuangan memiliki tujuan yang berbeda. Apabila dalam ekonomi konvensional, tujuan utama dari aktivitas ekonomi semata-mata hanyalah untuk mendapatkan keuntungan dan kepentingan duniawi. Maka dalam ekonomi syariah, segala aktivitas perekonomian tujuan akhirnya harus seimbang antara kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi. Oke, untuk yang terakhir juga siapa yang bisa menyimpulkan atau memberi ulasan tentang pembelajaran saat ini? Oke, silakan. Perbedaan lembaga keuangan syariah dan konvensional. Lembaga keuangan syariah prinsipnya itu tolong-menolong, sedangkan lembaga
sistemnya dikelola dengan sistem produksi, sedangkan sistem konvensional dikelola dengan Oke, satu lagi. Ya. Ya, untuk asuransi syariah, premi diberlakukan sebagai dana milik nasabah. Sedangkan yang konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan memiliki otoritas penuh untuk mengelola dana itu. Oke ya, terima kasih. Jadi bahwa perbedaan antara lembaga keuangan syariah dengan konvensional yang pertama dalam prinsipnya tolong menolong ya. Yang kedua, pembayaran premi adalah bagi hasil. Yang ketiga adalah dana tetap milik nasabah ya. Sedangkan yang keempat adalah pembayaran dari rekening peserta. Yang terakhir adalah sistemnya bagi hasil. Itu yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional ya. Yang terakhir ya, sebelum saya tutup, untuk LKPD kalian, lembaga kerja kalian, LKPD kita adalah untuk kalian pertemuan minggu depan adalah peserta didik atau siswa membuat bahan presentasi berupa PowerPoint tentang bentuk usaha sesuai dengan prinsip lembaga keuangan syariah. Ya, semoga pertemuan kali ini kita bisa lebih baik, dan jangan lupa untuk referensi kalian bisa mengambil dari media online baik itu internet, Google atau buku paket yang dari sekolah. Terima kasih, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat duduk siap, gerak. siap. Berdoa, mulai. Gerak, selesai. Istirahat tempat, gerak. Selamat siang. Selamat siang kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.